Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotul Humayroh, NIM T2019-8008, kelas Bio 1 2019, kampus IAIN Jember. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Poin-poin yang akan dibahas pada video ini adalah: yang pertama, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Yang kedua, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Yang ketiga, hubungan antara ilmu fikih dengan usul fikih. Dan yang keempat, hubungan antara ilmu fikih dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Nomor 5 yaitu hubungan ilmu fikih dengan fikih muqarron. Yang keenam, hubungan ilmu fikih dengan falsafah hukum Islam. Dan yang terakhir, hubungan ilmu fikih dengan ilmu sejarah. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama. Hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Terdapat hubungan yang sangat erat antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Hal itu dikarenakan ilmu tauhid ini mengarahkan objek kajiannya pada soal kepercayaan, sedangkan ilmu fikih objek kajiannya itu hukum-hukum perbuatan lahiriah, mukallaf atau al-ahkam al-amaliyah. Jika diumpamakan, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid ini seperti bangunan dengan fondasinya, yaitu jika ilmu tauhid itu fondasi yang kokoh, ilmu fikihnya ini merupakan bangunan yang berdiri tegak dengan megahnya di atas fondasi yang kokoh tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Ilmu fikih dengan tasawuf ini memiliki hubungan yang sangat erat. Sebagai contoh, fikih tidak membahas ikhlas dalam sholat karena itu merupakan bahasan dari tasawuf. Fikih hanya membahas syarat dan rukun sholat saja dan tidak peduli sholatnya tersebut dilakukan dengan ikhlas atau tidak. Disinilah letak kekurangan fikih yang semestinya harus dilengkapi dengan ilmu tasawuf. Saking eratnya hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, Imam Malik mengatakan, barang siapa mendalami fikih tetapi belum bertasawuf, maka ia fasik. Lalu barang siapa yang bertasawuf tapi belum mendalami fikih, maka ia zindik. Dan barang siapa yang melakukan keduanya, di mana dia mendalami fikih juga mendalami tasawuf, berarti ia melakukan kebenaran. Jika diibaratkan, fikih itu ibarat jasad dan tasawuf adalah ruhnya, di mana jika jasad tanpa ruh tidak akan hidup, sementara jika ruh tanpa jasad juga tidak bisa berfungsi apa-apa. Keduanya harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan antara ilmu fikih dengan usul fikih. Ilmu fikih merupakan produk dari usul fikih. Usul fikih ini merupakan sumber-sumber atau dalil-dalil. Tanpa pembahasan mengenai usul fikih, maka fikih tidak dapat diciptakan karena dasar usul fikih harus difahami terlebih dahulu. Terdapat perbedaan antara usul fikih dengan ilmu fikih, di mana usul fikih memandang dalil dari sisi cara penunjukan atas suatu ketentuan hukum, sedangkan ilmu fikih memandang dalil hanya sebagai rujukannya saja. Jika diumpamakan, usul fikih ini seperti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kopi, kemudian dicampur dan menghasilkan secangkir kopi. Nah, secangkir kopi inilah yang dinamakan dengan ilmu fikih. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan antara ilmu fikih dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Ilmu fikih mempunyai hubungan yang erat dengan al-qawaid al-fiqhiyah karena kaidah al-fiqhiyah ini merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan qawaid al-fiqhiyah, maka semakin tampak jelas semua permasalahan hukum yang baru, sehingga akan dapat mudah pemecahan permasalahannya. Hubungan antara ilmu fikih dengan fikih muqarron. Fikih muqarron adalah pembahasan ilmu fikih dalam berbagai mazhab. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada zaman modern, ulama fikih mempunyai suatu kecenderungan yang kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fikih. Dengan demikian, ketegangan antar pengikut mazhab mulai mereda,
Sejak saat itulah kajian fikih tidak lagi terikat pada salah satu mazhab, tetapi telah mengambil bentuk kajian komparatif dari berbagai mazhab yang dikenal dengan istilah fikih muqarron. Pembahasan yang keenam yaitu hubungan ilmu fikih dengan falsafah hukum Islam. Falsafah hukum Islam merupakan suatu pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam yang baik, yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Falsafah hukum Islam ini sangat menentukan dan menguatkan kesadaran hukum umat Islam, karena falsafat hukum Islam akan menuntun umat Islam untuk memahami hikmah dan manfaat disyariatkannya sebuah hukum Islam. Dengan adanya kesadaran hukum ini, implementasi fikih dalam kehidupan umat Islam akan semakin semarak. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah sangat erat kaitannya dengan istilah masa lalu. Masa lalu atau masa lampau sendiri ini merupakan sebuah rangkaian kejadian yang sudah terlewati. Tetapi masa lampau ini bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti dan tertutup, karena pasti ada suatu masa yang harus dikenang dan terkenang. Ilmu sejarah atau ilmu tarikh ini bukan hanya membahas tentang masa lampau saja, tetapi terdapat 3 bahasan, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu dan masa sekarang memberikan data dan fakta. Dengan fakta inilah kemudian dicari latar belakang serta ditelusuri kandungan maknanya, sehingga ditemukan benang merahnya yang merupakan semangat ajaran Islam pada umumnya, dan semangat ilmu fikih pada khususnya berlaku sepanjang masa. Jika diumpamakan, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu sejarah ini ibarat bangunan dan bayangannya, di mana bayangan tersebut akan selalu mengikuti bangunannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.